아프게 할지 몰라 아마 날 죽도. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Christine Semenung Khalid. Nah, pada podcast pertama kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum. Dan contoh sekolah yang akan saya pakai di sini adalah Bosowa School Makassar. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum itu adalah perangkat pelajaran dan program yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia tuh umumnya kita memakai satu kurikulum, ya kan? Pada sekolah, yaitu kurikulum 2013 atau yang kita tahu dengan kurikulum nasional 2013. Atau singkatnya kita bilang K13. Nah, uniknya pada pembahasan ini saya akan memakai contoh sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional 2013 dan kurikulum internasional Cambridge atau Cambridge International yang dipakai oleh Bosowa School Makassar. Nah, lalu seperti apa sih kurikulum ini? Oke, bagi yang belum tahu, kurikulum Cambridge atau Cambridge International ini adalah kurikulum yang berasal dari organisasi non-profit sesuai namanya, yang berasal dari Universitas Cambridge, Inggris. Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan generasi yang siap dalam persaingan global, yang sesuai dengan standar internasional, of course. Singkat cerita tentang Bosowa School Makassar ini, yaitu Bosowa School Makassar atau yang kita singkat BSM ini, dia menerapkan perpaduan kurikulum nasional 2013 dan kurikulum internasional Cambridge untuk mempersiapkan siswa menjalani pendidikan lanjutan di luar negeri. Selain itu, BSM ini juga mengembangkan inovasi One Bosowa School serta a dynamic integrated school berbasis tahap perkembangan anak berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak hanya penerapan program sekolah pada umumnya yang diterapkan seperti pada kurikulum 2013, nah ini juga ada tentang Islamiknya. Dan of course juga ada tentang internasionalnya, yaitu seperti akan ada program luar negeri. Lalu kurikulum yang dipakai di sini itu ada dua kan, tadi kurikulum 2013 dan kurikulum internasional. Nah, jadi siswa di sini tuh akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi kurikulum ini, sekolah ini itu menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan contohnya di sini ya, uniknya jika anak didik menyukai pelajaran mereka, nah mereka tidak harus mengikuti semua pelajaran yang ada pada sekolah itu, cukup fokus pada satu mapel ini. Nah, di situ juga akan diajarkan atau dilatih apa aja yang harus dikuasai oleh anak peserta didik dalam pelajaran MTK. Nah, contohnya itu berdasarkan standar internasional. Kita masuk pada pembahasan tentang pendekatan kurikulum. Nah, penerapan pendekatan kurikulum yang ada di Bosowa School Makassar ini, yang akan saya jelaskan di sini adalah 3, pendekatan bahasa, pendekatan studi center, dan pendekatan alam. Nah, pendekatan bahasa di sini yaitu setiap sekolah internasional itu harus menguasai bahasa, setidaknya bahasa Inggris. Nah, di sini dalam sekolah Bosowa School ini dia juga ada praktek lapangan ke sejumlah perusahaan berkelas hingga ke luar negeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memastikan serapan ilmu yang diperoleh di kelas dapat diterapkan dengan baik. Nah, khususnya dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi hingga kemampuan menguasai bahasa asing. Nah, jadi di sini tuh uniknya mereka pergi jalan ke luar negeri dan mereka tinggal di sana beberapa hari, lalu mereka juga akan mendapatkan orang tua asuh dan serta menjalani program pendidikan mereka. Jadi seperti kita bersekolah, tapi programnya itu di luar negeri gitu. Dan ini unik sekali. Lalu yang kedua ada pendekatan studi center atau
pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang bertujuan untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, contohnya yang ada di sekolah ini yaitu yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jika anak menyukai pelajaran MTK contohnya, mereka tidak harus mengikuti semua pelajaran, tetapi cukup fokus pada satu mapel itu. Tapi mereka juga harus mengikuti mapel yang lain, tapi tidak wajib. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga ada pendekatan alam. Nah, yang di sini saya sangat-sangat tertarik sekali untuk membahasnya, yaitu ada pendekatan alam. Nah, pendekatan alam yang ini fokus pada pembinaan akhlak, kepemimpinan, logika berpikir, berjiwa wirausaha, dan keterampilan yang disesuaikan dengan kombinasi antara kurikulum nasional dan juga kurikulum internasional. Nah, pendekatan alam ini tuh umumnya di sekolah ini diterapkan pada anak-anak. Melalui pendekatan alam ini diharapkan anak-anak itu dapat menguasai kemampuan yang ada dalam program ini, yaitu kemampuan outbound, supercamp, farming, life skill, outing, dan market day. Nah, uniknya di sini itu dia menerapkan pendidikan berbasis alam bagi anak usia dini. Nah, jadi pendidikannya itu sangat bagus dan menarik karena tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah, sehingga anak-anak itu tidak bosan untuk memiliki tambahan pengetahuan tentang apa saja yang terjadi di sekitarnya dengan suasana yang alami. Nah, mereka ini programnya itu contohnya melakukan tanam-menanam, bercocok tanam, habis itu kayak outbound di luar, bersenang-senang. Nah, dengan menerapkan aspek fun learning. Jadi, anak-anak itu tidak bosan dalam belajar. Jadi, mereka juga interaksi mereka terhadap alam dan cinta lingkungan itu juga menjadi lebih tinggi. Landasan yang dijelaskan di sini yaitu landasan psikologis, atau landasan yang berdasarkan karakter dan minat dari masing-masing peserta didik. Nah, di sekolah ini contohnya ini pada ujian masuknya terdapat salah satu tes psikotes. Nah, tes psikotes ini dinilai untuk melihat kemampuan siswa dan apa yang perlu diedukasi pada kekurangan siswa. Karena pada standar internasional pada sekolah ini kan tidak hanya berbasis pada pengetahuan, tetapi juga berbasis pada yang paling penting di sini adalah aspek dari sikap atau masing-masing diri dari peserta didik. Jadi diadakanlah tes psikotes ini untuk melihat kemampuan siswa itu sampai mana, apa yang perlu diedukasi, apa yang perlu ditambahkan pada siswa. Oke, selanjutnya yang terakhir ini agak melenceng dari pembahasan, tapi saya ingin menjelaskan, atau mungkin ada yang bingung, saya ingin menjelaskan tentang perbandingan kurikulum nasional kita sama perbandingan kurikulum internasional Cambridge secara singkat. Nah, yang pertama itu ada sistem pembelajaran. Nah, kalau pada sistem pelajaran di nasional kita atau di Indonesia ini kan standar, ada pelajarannya, habis itu ada program-program atau ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah. Nah, sementara itu kalau dalam sistem pembelajaran dengan menggunakan kurikulum internasional ini dia lebih fleksibel. Nah, atau dalam model perjurusan. Nah, salah satu contohnya tadi yang saya jelaskan tentang MTK tadi. Jika minat siswa lebih ke MTK, nah fokusnya ke MTK, tetapi bukan berarti tidak bisa mengikuti pelajaran yang lain, tetapi tidak wajib gitu. Nah, kurikulum internasional ini lebih menuntut anak-anak menjadi lebih kreatif dan aktif, serta fokus pada minat dia sendiri. Selain itu, orientasi sekolah internasional juga mengedepankan pada proses, bukan hasilnya. Lanjut, yaitu ada bahasa pengantar. Nah, bahasa pengantar di sini of course adalah bahasa Inggris. Nah, seperti yang saya kasih contoh tadi, salah satu program yang ada di Bosowa School Makassar ini adalah melakukan perjalanan tour ke luar negeri, salah satu ke Eropa atau ke luar negeri manapun, untuk memperdalam atau tujuan langsung 8 untuk memperdalam kemampuan mereka tentang berbahasa. Wow, bagus banget. Jadi di sini misalnya kalau kita mau belajar bahasa Inggris, jadi kita harus langsung ke misalnya ke Inggrisnya langsung gitu. Jadi di sana kita juga ada
orang tua asuh kita sendiri di sana. Kita juga dijelaskan program-programnya juga apa. Kita seperti mengikuti alur yang ada di sana gitu, yang ada di luar negeri disebut, misalnya yang ada di Inggris. Yang selanjutnya itu adalah fasilitas. Nah, kalau kalau pada kurikulum nasional ini kan fasilitas kita kan standar, ada ruangan yang lengkap. Misalnya, habis itu ada ruang komputer, ada ruang kantin, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, kalau umumnya ruang internasional itu sangat-sangat lengkap dengan fasilitas AC. Nah, dari perpustakaan dengan buku-buku update dan lengkap, serta dari berjajar-jajar buku dengan berbagai bahasa. Sarana olahraganya lengkap juga, ada sarana olahraga indoor dan outdoor, ada food courtnya sebagai kantin dan tempat-tempat khusus untuk menunjang keterampilannya. Nah, salah satunya yang ada di sini fasilitasnya itu adalah yang disediakan tadi adalah untuk tempat camping atau untuk tempat cocok tanam menanam yang ada di Bosowa School Makassar ini. Yang terakhir di sini adalah tenaga pengajar. Kalau di Indonesia kan standar ya, umumnya pada orang-orang Indonesia atau guru-guru Indonesia. Nah, tapi kalau dalam standar internasional atau dari kurikulum internasional ini, seperti contohnya Bosowa School ini tidak hanya ada guru yang dari Indonesia saja, tetapi juga ada guru-guru dari luar negeri. Nah, seperti ada mempekerjakan guru dari Singapura, Eropa, dan bahkan Amerika. Nah, itulah penjelasan saya tadi. Yang pertama tentang kurikulum, lalu mengenal kurikulum yang ada di Bosowa School Makassar. Lalu kita membahas tentang pendekatan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, dan terakhir kita membandingkan kurikulum nasional dan juga internasional. Nah, sampai sini saja pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.